sebuah cerita horor terbaru dari akun Twitter Simpleman berjudul Lelaku. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua penikmat setia channel spesial horor. Semoga kalian suka dan terhibur. Tapi ingat, cerita horor ini khusus buat kalian yang benar-benar pemberani. Dengarkan sendiri di malam hari dan rasakan sensasi horornya. Selamat menyimak. Tidak ada seminggu yang lalu, aku ketemu dengan orang, bapak-bapak, tapi punya pengalaman yang agak bagaimana. Dibilang serem, lumayan. Dibilang luar biasa, sepertinya aku setuju. Yang jelas, pengalamannya bikin aku geleng-geleng kepala. Ternyata perjalananku selama ini tidak ada apa-apanya. Ketemunya juga tidak sengaja. Berawal dari ngopi, pindah dari kos ke kos lain. Kemudian ngobrol ngalor ngidul, tidak taunya beliau ternyata menceritakan masa kecilnya yang cukup naik turun. Aku mencoba merangkum ceritanya sesimpel dan sependek mungkin tanpa mengurangi esensi ceritanya. Sebut saja cerita ini dengan judul Lelaku. Buat kalian yang tidak tahu apa itu lelaku, sebenarnya kalimat ini familiar buat yang sudah mengikuti akunku dari lama. Lelaku ternyata adalah bahasa yang sebenarnya dari getih anget. Iya, seseorang yang dari kecil sudah diberi keistimewaan, semacam itulah. Singkatnya, aku ceritakan dengan gayaku. Storytelling agar kalian bisa merasakan experience menjadi si bapak dari dia kecil sampai di titik saat ini. Jadi, mari kita mulai. Waktu itu, di dalam mobil, panggil saja beliau atau dia dengan nama Dodit. Sekitar pukul 2 pagi, Dodit dibangunkan oleh seorang ibu-ibu yang sayangnya dia tidak tahu siapa namanya. Dodit cuma tahu kalau ibu ini bersama dengan laki-laki, kemungkinan suaminya, datang ke rumah Dodit. Kedua orang ini memberi sejumlah uang kepada ibu Dodit. Mereka juga sempat mengobrol lama di ruang tamu. Dodit yang saat itu masih sangat kecil sama sekali tidak paham apa yang mereka bahas. Yang jelas, setelah uang itu diberi ke ibu Dodit, yang juga seorang janda, Dodit diajak masuk ke mobil. Ibunya Dodit cuma bilang agar Dodit menurut dengan tante dan om, karena kalau Dodit bersikap baik dengan mereka, mereka akan mengasih permen. Begitu. Balik ke Dodit yang dibangunkan sekitar pukul 2 pagi tadi. Ternyata di dalam mobil tidak cuma ada Dodit, tapi ada anak perempuan lain. Anak perempuan ini juga sama seperti Dodit, diajak oleh pasangan suami istri ini dan dijanjikan permen kalau mereka mau ikut dan tidak bersikap nakal. Singkat cerita, kedua pasangan suami istri itu dibawa ke salah satu pantai yang sangat terkenal di Jawa Timur. Pantai ini menjadi salah satu pantai destinasi wisata yang kalau aku sebut namanya pasti banyak yang tahu. Tapi aku tidak akan menyebut nama pantai itu. Singkat cerita, Dodit bersama Lintang, si anak perempuan itu, keluar dari dalam mobil. Mereka bingung kenapa pukul 2 pagi saat langit masih gelap-gelapnya mereka dibawa ke pantai ini. Anehnya, ternyata mereka tidak sendirian di pantai itu. Alias,
banyak mobil-mobil lain yang sudah parkir terlebih dahulu. Ada sekitar 10 atau lebih mobil yang terparkir di sana. Dan setiap mobil keluar, 2 anak berikut pendamping mereka yang kemungkinan sama seperti apa yang terjadi dengan Dodit dan Lintang. Karena saat itu mereka masih kecil, mereka berdua menuruti segala perintah pasangan itu. Ibu-ibu itu mengajak Dodit dan Lintang bermain ke tepian pantai. Tidak lupa mereka juga memberi permen seperti yang sudah dijanjikan. Sebagai anak kecil, tentu saja bermain di tepian air ombak adalah hal yang menyenangkan. Baik Dodit dan Lintang serta puluhan anak lain bersukaria. Mereka berlarian, saling mengejar satu sama lain, intinya tidak ada beban apapun bagi anak-anak itu. Tapi tidak bagi Dodit kecil. Dia memilih untuk menjauh dari tepi air, karena Dodit sendiri punya ketakutan dengan ombak. Disinilah kejanggalan mulai terasa saat orang-orang dewasa memilih menepi dan kembali ke samping mobil mereka masing-masing. Dodit pun saat itu sama sekali tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi. Tetapi Dodit sadar kalau mendadak firasatnya berubah menjadi tidak enak. Ia berusaha memanggil-manggil Lintang agar menepi bersama dengan dirinya. Tapi anak perempuan itu memilih bermain dengan puluhan anak lain dan tidak mempedulikan panggilan Dodit. Sementara dari sisi orang dewasa, mereka membuka bagasi mobil mereka masing-masing. Mereka seperti memasukkan sesuatu ke dalam bagasi-bagasi mobil, tapi tidak ada yang tahu apa itu. Sementara Dodit semakin merasakan firasat yang tidak enak. Bulu kuduknya beberapa kali sempat merinding, seperti akan terjadi sesuatu yang buruk di tempat ini. Disinilah keanehan lain mulai terjadi. Dimulai dengan air ombak yang tiba-tiba semakin lama semakin surut. Otomatis puluhan anak-anak mengikuti kemana ombak pergi, termasuk Lintang bersama puluhan anak-anak yang lain. Dodit merasa kedua kakinya tiba-tiba serasa lumpuh. Karena percaya atau tidak percaya, dari kejauhan, dari air laut yang terombang-ambing, Dodit seperti melihat kepala manusia yang keluar dari dalam laut, menyerupai orang mengintip tapi hanya bagian atasnya saja. Sementara puluhan anak-anak itu masih bermain satu sama lain. Badan Dodit gemetar hebat. Ia merasa kalau anak-anak itu diincar oleh sesuatu. Meskipun dia tidak mengenali puluhan anak-anak itu terkecuali Lintang, Dodit sebenarnya ingin mengingatkan mereka. Anehnya, mulutnya tiba-tiba keluh, berat untuk berteriak kepada mereka. Dan seperti yang bisa diduga, hanya dalam sekali sapuan, puluhan anak-anak yang sebelumnya bersukaria tiba-tiba saja terseret air ombak. Mereka menjerit, berteriak seadanya. Dodit tentu saja panik, tapi sekujur tubuhnya seperti orang lumpuh. Dia melihat ke arah orang dewasa. Mereka hanya berdiri sembari menonton pemandangan itu. Bahkan beberapa orang tertawa-tawa bergurau saat puluhan anak-anak lain terseret semakin jauh. Dodit bisa melihat Lintang naik turun tenggelam ke dalam air bersama dengan puluhan anak-anak yang lain. Badan mereka benar-benar seperti ditarik dari dalam laut. Beberapa bahkan mencoba untuk berenang, tapi semuanya sia-sia belaka. Karena satu persatu lenyap begitu saja, termasuk Lintang.
yang kemudian menghilang selepas dia tenggelam dan tidak pernah muncul lagi di permukaan. Beberapa saat kemudian, barulah orang dewasa mendekat ke tepian pantai. Saat mereka melihat Dodit yang sedang berdiri melihat ombak, pasangan yang membawanya kemudian berujar, "Lah, masih ada satu yang tidak kena. Bagaimana enaknya ini?" Si perempuan kemudian mengatakan, "Sudah, biarin saja. Masih anak-anak tidak ngerti apa-apa. Pulangkan saja ke orang tuanya. Walaupun rugi, yang penting tugas kita selesai." Begitulah, Dodit digandeng dan diajak kembali ke dalam mobil lagi. Saat itulah, Dodit sempat melihat ke arah bagasi mobil. Di situ, dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bagasi mobil pasangan itu rupanya dipenuhi dengan kertas berwarna merah alias uang yang sangat-sangat berlimpah. Sampai Dodit tidak tahu berapa total nominal itu, dan sepertinya semua orang dewasa juga punya masing-masing di dalam bagasi mereka sendiri-sendiri. Ketika Dodit nanti dewasa, barulah dia diberitahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh pasangan-pasangan itu adalah tukar tumbal. Anak-anak itu dibeli dari orang tua mereka untuk dijadikan calon tumbal pengganti. Minimal satu pasangan satu anak. Tapi lebih banyak anak yang dibawa, gantinya akan semakin banyak pula. Jujur, saat aku mendengar cerita ini dari beliau, aku antara bingung harus merespon seperti apa. Aku ingat orang itu sempat berbesmili, seperti tidak tega kalau ingat kejadian itu lagi. Tapi siapa yang menduga kalau dari cerita ini rupanya ada yang jauh lebih gila lagi. Karena semakin jauh ke cerita beliau, akan semakin gelap. Dan mungkin untuk kali pertama ini, aku tidak akan mengurangi atau membesar-besarkan cerita, alias semua langsung keluar dari mulut beliau. Singkat cerita, hidup Dodit sejak anak-anak sudah sangat berat. Dia lahir dari keluarga miskin dengan orang tua yang suka berkelahi setiap hari. Hal ini membuat Dodit hidup di jalanan. Berbagai pekerjaan dia lakukan asal besok bisa makan, termasuk terlibat dalam jual obat-obatan. Sudah tidak terhitung berapa kali Dodit jadi incaran polisi. Bahkan dia sampai harus berpindah-pindah tempat dari satu teman ke teman lain. Menariknya, Dodit ini adalah anak yang paling mujur dibandingkan teman-temannya yang lain, yang semuanya nyaris tertangkap dan dijatuhi hukuman bui. Jadi sejak kecil, Dodit rupanya punya firasat yang sangat kuat yang entah kenapa selalu berhasil membantunya lolos saat para polisi sudah berniat menangkapnya. Seperti setiap kali Dodit mau beroperasi, kalau dia merasa tidak nyaman, maka dia akan mengurungkan niatnya. Semakin lama, semakin peka. Bahkan terkadang dalam bentuk bisikan, seolah ada sesuatu yang membisiki Dodit kalau dia mau masuk ke dalam perangkap. Nyaris berbulan-bulan, Dodit bertahan hidup dari satu tempat ke tempat lain. Sampai pada suatu ketika, hal itu terjadi. Jadi, sudah selama seminggu lebih, Dodit itu ditunjukkan oleh sebuah mimpi. Dia melihat seorang kakek-kakek menggunakan sorban putih. Kakek-kakek ini duduk di atas sebuah makam di bawah pohon yang sangat besar. Sayangnya, setiap Dodit bertanya kepada beliau, Dodit selalu terbangun. Semakin lama, semakin jelas. Bahkan Dodit mulai tahu di mana keberadaan makam itu, padahal dia
belum pernah ke sana sekalipun. Setelah menjadi buron selama berbulan-bulan, Dodit kemudian memberanikan diri untuk pulang. Dia kemudian menemui salah satu temannya. Dodit kemudian menjelaskan semuanya, mulai dari mimpinya, kakek-kakek yang duduk di atas makam sampai jalan menuju ke sana. Semua itu bisa Dodit ceritakan padahal dia belum pernah menginjakkan kaki di tempat itu. Teman Dodit tentu saja terkejut. Maka malam itu Dodit diantar ke sana. Seperti yang dia lihat dalam mimpi, tempat itu nyaris sama persis dengan apa yang Dodit lihat tanpa ada satupun yang berbeda. Termasuk saat dia sampai di makam itu, kakek-kakek yang Dodit lihat rupanya sedang duduk di samping makam, nampak sedang mengaji tepat di bawah pohon besar itu. Untungnya, kakek-kakek itu rupanya adalah seorang manusia biasa yang kebetulan juga tidak tahu menahu kalau dia akan bertemu dengan Dodit. Karena si kakek itu juga mendapati mimpi yang sama, di mana dia melihat seorang anak muda yang sekujur tubuhnya sangat kotor. Pemuda itu Dodit. Singkat cerita, kakek ini rupanya memang bukan orang sembarangan. Beliau juga menjelaskan kalau Dodit adalah anak yang istimewa, seseorang yang lelaku, persis seperti dirinya berpuluh-puluh tahun silam. Dan mungkin saja memang garis takdir yang membawa mereka bertemu alias berjodoh. Dodit yang sejak awal kurang percaya dengan hal-hal seperti itu, suatu hari diajak si kakek pergi ke suatu tempat, sebuah rumah besar, tapi sepi, yang mana adalah rumah si kakek itu. Di dalam sebuah ruangan, kakek itu menyuruh Dodit untuk tidur di dalam sana untuk 1 malam saja. Dodit, yang pada dasarnya berwatak keras pun menyanggupi tantangan si kakek. Dia pun menginap semalam di kamar ini, yang mana kamar itu memang sejak awal terlihat janggal. Seperti ada beberapa sesajen dengan benda-benda ganjil yang saling bertumpuk satu sama lain. Selain itu, ada beberapa lukisan. Salah satunya yang paling terkenal lukisan Nyi Roro Kidul dan seorang pria bersorban. Namun, dari semua benda paling aneh, Dodit paling tertarik dengan kursi seperti mimbar dengan tangga ganjil dan sebuah payung keraton yang tertelungkup. Malam semakin larut dan Dodit mulai berbaring di atas karpet berwarna hijau. Tapi baru beberapa menit setelah si kakek pergi berpamitan, tiba-tiba bulu kuduk Dodit berdiri dengan sendirinya dan dia merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang entah dari mana datangnya. Dodit yang pada dasarnya bukan orang yang penakut, kemudian duduk dan melihat ke sana kemari memastikan bahwa dia seorang diri di dalam kamar ini. Saat itulah, di tengah kegelapan remang-remang, Dodit menemukan sesuatu yang terasa ganjil, yaitu lukisan Nyi Roro Kidul yang Dodit lihat sedang menyeringai ke arahnya. Tidak hanya itu saja, Dodit juga merasa aneh dengan lukisan pria bersorban yang mana wajah pria itu seperti sedang melotot ke arahnya. Padahal jelas-jelas tadi pria bersorban itu dalam posisi menatap ke depan dengan ekspresi yang datar. Tidak mau dipusingkan dengan hal itu, Dodit kemudian memilih untuk tidur dan melupakan semua ini. Ia kembali berbaring dan mengabaikan perasaan was-was yang saat ini sedang dia rasakan. Sekujur tubuhnya sebenarnya masih merinding. Jika orang pikir
Dengan cara mengabaikan maka gangguan tidak akan datang, rasa-rasanya salah besar. Karena tidak lama kemudian, Dodit mencium bau melati yang sangat kuat, yang membuat dirinya terbangun seketika karena diikuti suara menangis yang benar-benar lain. Suaranya benar-benar aneh. Suara menangis, tapi tertahan di tenggorokan, menyerupai suara dari perpaduan wanita tua yang meringkih diikuti suara kuda. Intinya, saat itu pertama kalinya Dodit merasakan jika sekujur tubuhnya terasa sangat berat, seperti tempat ini ramai oleh sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Berkali-kali juga, Dodit memegang bagian tengkuknya yang luar biasa kencang, sementara aroma melati masih tercium kuat dengan suara yang masih terdengar jelas di telinganya. Saat itulah, baru dari sudut matanya, Dodit menemukan objek seorang wanita berambut panjang membelakanginya. Dodit menoleh, melihat objek solid yang mana benar-benar seperti seorang wanita. Namun, baru Dodit lihat objek solid itu tiba-tiba, objek itu jatuh dengan kepala menghantam lantai lalu melayang bersembunyi di belakang mimbar kayu, sambil meninggalkan suara cekikikan yang luar biasa keras. Itulah kali pertama Dodit merasakan takut. Sekarang dia bingung menjelaskan apa yang baru saja dia lihat. Bagaimana tubuh manusia bisa jatuh lalu menjadi seperti kain putih dengan kepala masih utuh dan melayang di atas lantai. Kemudian bersembunyi di belakang mimbar kayu. Ditambah suara cekikikan itu yang seperti sedang menertawakannya, membuat badan Dodit benar-benar merinding. Ia pun segera berlari menuju ke pintu. Niat hatinya pergi dan keluar dari ruangan itu. Tapi sayang, seribu sayang, pintu dalam kondisi dikunci dari luar. Diiringi suara tertawa cekikikan, Dodit menggedor-gedor pintu sambil sesekali memanggil kakek yang membawanya ke tempat ini. Tapi sial betul, tidak ada satupun orang yang mau membukakannya. Dodit terus-menerus menggedor sampai terdengar suara berat yang menghentaknya. Suara berat itu benar-benar mengejutkan Dodit dan membuatnya seketika menoleh. Saat itulah, di kursi mimbar kayu, di samping payung keraton yang tertelungkup, duduk sosok hitam besar dengan bentuk wajah seperti binatang. Yang jelas, saat melihat wajahnya, sekujur tubuhnya lemas dan jatuh. Begitulah akhir malam itu. Karena pagi harinya dia dibangunkan oleh si kakek yang menepuk pipinya.